Sepak bola memang selalu menghadirkan kejutan tak terduga, seperti apa yang terjadi dengan laga Real Madrid versus Arsenal, di mana sang raja Eropa benar-benar untuk saat ini dipaksa untuk jadi rakyat biasa oleh anak-anak Meriam London. Kekalahan 3-0 di Emirates nyatanya nggak mampu mereka balas ketika main di Bernabeu. Malah yang ada, mereka kalah 1-2 sehingga harus gugur dengan agregat total 1-5. Sesuatu yang seolah menjadi akhir dari kesabaran fans kepada Carlo Ancelotti. Lebih dari itu, kekacauan besar kabarnya juga terjadi di ruang ganti, di mana Mbappe dan Vini tampaknya benar-benar sulit untuk satu visi. Dan selayaknya sebuah pepatah, kalau sesuatu akan sulit maju jika ada dua matahari di dalamnya. Yap, kekalahan Madrid atas Arsenal bukan sekedar soal hasil, melainkan sebuah bukti dari ego Florentino Perez yang overconfidence meskipun skuad El Real dilanda krisis terutama di sektor belakang. Di bawah sorotan lampu Estadio Santiago Bernabeu yang biasanya menjadi saksi keajaiban, akan tetapi malam 16 April 2025 justru mencatatkan sebuah mimpi buruk bagi Real Madrid. Yap, sang raja Eropa, pemilik 15 gelar Liga Champions, tersungkur dengan memalukan di hadapan Arsenal, klub yang belum pernah mencium trofi elit Eropa. Skor agregat 5-1 menjadi tamparan keras seolah langit Madrid runtuh, menenggelamkan Los Blancos ke dalam lautan kekecewaan. Semuanya bermula dari leg pertama di Emirates Stadium. Bagaikan bunga di musim kemarau, mental para penggawa Real Madrid ketika itu dibuat rontok oleh dua gol tendangan bebas yang sempurna dari Declan Rice, serta satu sepakan indah dari Mikel Merino yang membuat Los Blancos berubah jadi sosok raja menjadi rakyat sipil biasa. Jelas saat itu para penggawa El Real masih yakin jika mereka bisa comeback, karena biar gimana pun Santiago Bernabeu adalah tempat di mana keajaiban sering lahir. Para pendukung Madrid dengan dada membusung masih percaya pada remontada alias kebangkitan epik yang telah menjadi DNA klub. Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo, dan Jude Bellingham, kuartet emas yang diharapkan menjadi penyelamat. Semuanya bersiap mengguncang Arsenal. Akan tetapi harapan itu nyatanya pupus lebih cepat dari nyala lilin di tengah badai. Yap, di leg kedua, pasukan Meriam London tampil bagaikan pasukan pejuang yang tak kenal takut. Bukayo Saka, meskipun gagal mengeksekusi penalti di menit ke-13, namun mampu bangkit dengan gol ciamik di menit ke-65. Sebuah chip indah yang memperlebar jurang agregat menjadi 4-0. Vinicius Junior sempat menghidupkan secercah harapan 2 menit kemudian, memanfaatkan blunder William Saliba untuk mencetak gol. Tapi itu hanyalah kilatan sesaat sebelum kegelapan menyelimuti Bernabeu. Gabriel Martinelli dengan kecepatan kilat menutup malam dengan gol di injury time, memastikan kemenangan 2-1 di leg kedua dan agregat 5-1 untuk Arsenal. Yap, kekalahan ini bukan sekedar kekalahan, tapi ini adalah pukulan telak bagi Real Madrid. Courtois yang biasanya berdiri bak tembok raksasa, pada akhirnya hanya bisa memandang bola melesat melewatinya. Mbappe yang diimpikan sebagai penerus Cristiano Ronaldo tampak seperti bayangan yang tersesat di lapangan dan justru lebih sering tempuk posisi dengan Vini. Bellingham yang biasanya mampu jadi pengontrol lini tengah tampak kesulitan meladeni duet Partey dan Rice sendirian. Carlo Ancelotti yang punya segudang pengalaman hanya bisa mengernyit, alis kirinya melengkung lebih tinggi dari biasanya. Seolah bertanya, apa yang baru saja terjadi? Yap, sekacau itu Real Madrid. Dan tanda-tanda ledakan itu udah bisa terlihat ketika jeda babak pertama. Tampak Mbappe begitu nggak puas dengan apa yang terjadi. Sampai akhirnya disusul friksi antara Dani Carvajal dengan Bukayo Saka di depan lorong stadium. Yap, usai laga Ancelotti mengatakan jika ia sangat kecewa dengan hasil ini. Kendati di satu sisi, ia juga mengaku kalau Arsenal memang layak untuk lolos.
Kemudian Ancelotti juga mengatakan kalau dalam sepak bola, selain ada dua sisi yaitu bahagia dan sedih, lalu Ancelotti juga berkata jika ia siap dengan segala konsekuensi yang ada. Namun sebelum itu ia akan berusaha untuk membawa Real Madrid meraih gelar lainnya seperti La Liga, Copa del Rey, dan Piala Dunia antar klub. Kami harus jujur, dalam 2 pertandingan Arsenal pantas mendapatkannya dan mencapai semifinal. Bagian yang membahagiakan yang sudah sering kami alami dan bagian yang menyedihkan yang harus kami tangani dengan cara yang sama. Hal ini lebih jarang terjadi pada kami dibandingkan dengan tim-tim lain. Namun kami harus bisa mengatasinya karena hal ini memungkinkan kami untuk menjadi lebih baik di laga-laga berikutnya. Sekarang kami berada dalam pertarungan untuk La Liga. Kami memiliki satu kelemahan, tetapi kami memiliki pertandingan melawan Barcelona, kami memiliki final Copa del Rey, Piala Dunia antar klub, dan kami harus mengatur bagian ini yang merupakan bagian lain dari sepak bola yang tidak bisa kami lakukan. Tetapi hal itu ada, inilah saatnya untuk menegakkan kepala dan belajar dari kesalahan-kesalahan kami. Apakah saya akan menjadi manajer di Piala Dunia antar klub? Saya tidak dapat berbicara dengan Anda tentang hal ini sekarang. Jika klub memutuskan untuk berubah, tidak masalah, saya akan berterima kasih kepada mereka. Ucap Don Carlo. Di sisi lain, ada kabar yang menyebutkan jika kondisi ruang ganti Real Madrid sangat-sangat panas. Bahkan Mbappe dan Vini dikabarkan sampai adu friksi hingga nyaris saling banting. Memang nggak begitu bagus dan itulah yang dikhawatirkan oleh fans Madrid. Terlebih, tim ini selain krisis back juga sedang dalam masa transisi bersama para punggawa muda. Madrid memang tim yang luar biasa terutama untuk menciptakan momen-momen tak terduga. Tapi jangan lupa, skuad El Real sebelum-sebelum ini kayak apa? Karena sekarang, praktis setelah kepergian para pemain senior, hanya Modric dan Carvajal bagian dari golden era yang tersisa. Namun mereka pun juga udah termakan usia, sehingga sulit untuk terus menggendong tim. Terlebih Carvajal pun cedera, sehingga beban itu praktis hanya bertumpu pada Modric yang udah berusia senja. But that's okay, karena momen sulit bisa menimpa tim manapun, kan gitu. Yang jelas fans Madrid yang budiman nggak akan berpaling hanya karena kekalahan ini. Yap, terlepas dari apapun, Mikel Arteta, arsitek Arsenal sekarang ini bisa tersenyum lebar. Meskipun main tanpa penyerang utama, ia berhasil mengubah The Gunners menjadi mesin pembunuh raksasa. Declan Rice yang disebut-sebut sebagai jantung lini tengah, bukan hanya mencetak gol di leg pertama, tetapi juga memimpin dengan karisma bak kapten kapal di tengah badai. Miles Lewis Kelly, bocah 18 tahun, tampil seolah veteran. Sementara Jakub Kiwior menjelma menjadi benteng tak tertembus di lini belakang menggantikan peran Gabriel. Kini Arsenal melaju ke semifinal Liga Champions, menghadapi Paris Saint-Germain yang sedang on fire dengan kepala tegak. Sementara itu Real Madrid harus bangkit dari luka, mencari jawaban di sisa musim La Liga yang kian sulit. Malam itu, Santiago Bernabeu bukan lagi tempat keajaiban, melainkan panggung di mana mahkota Los Blancos retak dan Arsenal menari di atas reruntuhannya. Tapi nggak apa-apa, karena Real Madrid is Real Madrid. Mereka tahu kapan harus bangkit, sebab kegagalan hanyalah jeda, bukan akhir cerita. Jadi buat fans Madrid yang budiman, tetap semangat dan sukses selalu. Lalu untuk fans Arsenal yang setia, selamat atas kemenangan ini. Semoga musim ini kalian resign dari pekerjaan sebagai tukang jaga trofi tim lain, oke?